Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ayahnya Hafla. Langsung saja, kali ini saya sedang berkunjung ke tempat penghasil telur atau peternak ayam telur, di mana petelur tersebut sudah mulai panen. Namun sedikit cerita tentang kisah seorang petani salak yang menebang pohon salaknya dan akhirnya untuk membuat kandang ayam petelur. Dan sampai saat ini ternyata dia lebih berhasil di pertanian petani ayam petelur. Oke, langsung saja kita simak kisah ceritanya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama yang mempunyai ayam petelur. Namanya dia adalah Rohmat Waluyo. Alamat Banjarnegara, umur 35 tahun, pekerjaan petani salak, pendidikan SLTA, dan cita-citanya ingin menjadi presiden. Namun karena kendala dari perekonomian, akhirnya si Rohmat Waluyo ini berhenti sekolahnya hanya sampai di SLTA. Singkat cerita, dia akhirnya beberapa tahun kemudian menikah dan menjadi petani salak sampai beberapa tahun, kurang lebih 5 atau 6 tahun. Karena sebelum menikah dia belum punya rumah, masih ikut orang tua. Jadi dia mempunyai keinginan ingin mempunyai rumah sendiri bersama istri dan anaknya. Dan akhirnya dia nekat membuat rumah kecil-kecilan, dan akhirnya sudah selesai. Setelah itu memikirkan bagaimana caranya membangkitkan perekonomian keluarga yang hasilnya tidak hanya dari petani salak saja. Singkat cerita, setelah lambat laun kemudian dia memutuskan untuk belajar bersama kakaknya atau kakak iparnya, belajar bagaimana caranya untuk menjadi peternak ayam petelur, belajar mulai dari nol, dari tahapan perawatan, tempat, suhu, dan juga sampai makanannya, sampai dengan pemasaran telurnya. Dikarenakan Rohmat Waluyo ini mempunyai cita-cita dan keinginan ingin membangkitkan perekonomian keluarga, dia begitu semangat untuk terus belajar dan tak kenal lelah hingga sampai benar-benar mengerti bagaimana caranya bisa sukses dengan jalan menjadi peternak ayam petelur. Setelah mengerti ilmunya, bagaimana caranya menjadi peternak ayam petelur sampai dengan sukses, akhirnya si Rohmat Waluyo ini memberanikan diri untuk membuat kandangnya terlebih dahulu, belum sampai dengan ayamnya, karena bertahap dari kandangnya. Akhirnya dia mempunyai kandang yang ukurannya belum terlalu besar dan kapasitas baru 500 ekor. Setelah mempunyai kandangnya dan dia belum mempunyai modal untuk membeli ayamnya, singkat cerita dia mempunyai sedikit tabungan yang mampu untuk membeli ayamnya, dan akhirnya dia bisa membeli ayamnya dengan jumlah 500 ekor. Dan dengan modal ilmu yang sudah dia pelajari dan juga bekal nekat yang sudah terikat di dalam hati dan semangat yang luar biasa, setelah itu Rohmat Waluyo karena membeli ayam petelurnya masih terlalu muda dan masih lama dalam bertelurnya, dan ayam tersebut harus makan terus menerus setiap hari. Selain itu belum ada hasil dari telurnya kecuali rasa capek dan juga letih. Banyak sekali ocehan dan omongan dari orang lain atau tetangga yang tidak suka dengan pekerjaan si Rohmat Waluyo ini.
Tidak sedikit yang mengatakan bahwa ayam petelur tidak akan pernah bertelur di daerah kami, dan juga bakalan ada virus yang mematikan yang bisa membunuh hewan atau unggas di daerah kami dan lain sebagainya. Namun itu semua tidak menjadikan gentar dan takut akan omongan dari orang lain. Si Rohmat Waloyo tetap bersemangat untuk terus mengembangkan ilmunya, bekal modal ilmu yang dia punya dan juga nekat yang sudah ada dalam dirinya. Dia terus semangat dan juga terus mengembangkan ilmu yang dia punya. Akhirnya beberapa minggu kemudian ayam-ayam yang dia miliki mulai bertelur dan mulai menghasilkan telurnya, namun belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli pakan ayamnya. Nah, oleh sebab itu si Rohmat Waloyo akhirnya memikirkan bagaimana caranya untuk mengolah makanan atau pakan ayam untuk sehari-hari dan masih tetap berproduktif ayamnya, namun pengeluaran untuk membeli pakan itu bisa meminimalis atau tidak terlalu besar pembelian pakan ayam. Dengan modal pengalaman yang sudah dia dapat dan ilmu yang dia kuasai, akhirnya Rohmat Waloyo membeli olahan yang masih utuh atau masih mentah untuk dicampur sendiri dan dikombinasi, akhirnya mampu menciptakan atau mampu menyampur sendiri olahan-olahan pakan ayam yang biasa dimakan oleh ayam setiap hari. Kecuali lebih hemat karena bisa menyampur olahan-olahan makanan untuk pakan ayam petelur setiap hari. Ayamnya bisa produktif lebih maksimal karena faktor makanan tersebut. Dengan seperti itu Rohmat Waloyo akhirnya mampu mengolah dan menyampurnya dengan baik olahan pakan ayam dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang dulunya dia mempunyai 200 ekor untuk pemula dan selanjutnya 500 ekor dan selanjutnya lagi 1000 ekor ayam petelur. Sekarang akan menambah lagi satu kandang lagi dengan kapasitas 1000 ekor lagi. Dikarenakan dia tidak pelit dengan ilmu yang dia punya, dia tidak sungkan untuk membagikan ilmu kepada teman, saudara, tetangga. Yang dulunya di desa kami hanya satu kandang ayam petelur milik si Rohmat Waloyo tersebut, dan akhirnya sekarang sudah ada 8 kandang ayam petelur yang kapasitasnya berbeda-beda namun masih dalam satu tim bersama Rohmat Waloyo tersebut. Meskipun sudah sukses dalam pertanian ayam petelur, namun si Rohmat Waloyo dan juga kawan-kawannya dalam satu tim tersebut masih menjalankan pertanian di bidang petani salak. Namun tidak pernah lepas setiap hari aktivitasnya yaitu merawat ayam-ayam yang menghasilkan telur-telur yang bagus dan berkualitas. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, sedikit cerita tentang seorang petani salak yang menebang pohon salaknya untuk menjadikan kandang ayam petelur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.